همنا يا حنومس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, khususan jami'il habaib wal asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus daripada RT, ketua RT, Pak Dijin, juga sepuh daripada Ustadz kita yaitu Asudin, dan juga Habib Zaki bin Tahir bin Syahab dan para habaib yang lainnya. Kita doakan moga-moga panjang umur, sehat walafiat, diberikan Allah Subhanahu wa taala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berjuang untuk jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat jami'an rahimakumullah. Perkumpulan malam ini salah satu perkumpulan yang membuat Nabi Muhammad SAW bahagia. Perkumpulan semacam ini ialah suatu perkumpulan yang didapatkan dengan mudah, tapi pahalanya gede. Makanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, beliau nyatakan dalam sebagian syairnya, yaitu syuh za suwai'at tusra la tuba. Kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, yaitu Surabaya, beliau nyatakan, lihatlah di waktu yang sedikit ini. Kalau kita mau lihat waktu sekarang ini dikit kita duduk, tidak lama, paling lama minimal 3 jam, 4 jam. Waktu sedikit, tapi ini bisa didapatkan ketika kamu berjalan di malam hari dan tidak kamu dapatkan di selain daripada itu. Kita malam, dari tadi, dari maghrib kita jalan, waktunya sedikit kita duduk, tapi pahalanya gede. Itulah kekhususan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, juga kita duduk di sini ya tidak lain dan tidak bukan, salah satunya yaitu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ini bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ini tidak bisa kita dapatkan dari hamba-hamba yang lain, melainkan dari zat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada seorang hamba, maka ada seorang hamba yang mau menghalangi rahmat Allah tersebut, maka tak mungkin mampu orang hamba tersebut menghalangi tersebut. Begitupun jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan rahmatnya diberikan kepada seorang hamba, maka tidak akan ada satupun seorang hamba yang mampu untuk memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, may yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa may yumsik fala mursila laha min ba'di wa huwal azizul hakim. Orang yang Allah inginkan rahmatnya, apabila kamu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la azidannakum, janji Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut dalam diri kamu. Wa la in kafartum, dan apabila kamu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala begitu pedih. Azab itu, nikmat itu kadang bisa kita rasakan di dunia. Kadang ada orang yang mana dia itu apa? Nikmatnya di dunia, juga nikmatnya di akhirat nanti kelak. Tapi kadang ada orang yang azabnya di dunia juga ada di akhirat. Makanya kadang apa? Ada orang hidupnya susah di dunia, hidup ini sengsara di dunia. Ini tanda apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Allah kasih resep, kalau kamu tidak mau menjadi orang yang tidak enak di dunia, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu menjadi orang yang nikmat di dunia. Sudah. Masyaallah hadirin wal hadirat jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah, termasuk nikmat Allah juga kita diberikan kemerdekaan. Kita diberikan kemerdekaan di Republik Indonesia. Ada nikmat dari Allah.
nikmat agung, nikmat besar. Kalau kita mau memandang, kalau kita mau menadhrah, kita mau melihat daripada nikmat tersebut, kita lihat 77 tahun yang lalu sudah. Orang-orang berjuang mati-matian membela negara kita. Sehingga kita menikmatkan sekarang, tidak ada lagi kerja paksa, kita hidup nikmat, makan enak. Maka itu wajib kita bersyukur kepada Allah. Apa sih hikmahnya kemerdekaan ini? Apa hikmahnya kita bisa mendapatkan kemerdekaan ini? Setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Apapun itu pasti ada hikmahnya. Apa hikmah kemerdekaan negara Indonesia? Al-Faqih mengutip bahwasanya ada hikmah yang kita dapatkan. Salah satu hikmah yang kita dapatkan yaitu apa? Himmah wa ijtihad. Himmahnya para pejuang, saudara. Kalau seandainya bukan semangatnya para pejuang, Indonesia ini tidak mungkin menjadi Indonesia merdeka. Karena sebab perjuangan mereka, kita lihat saja sejarahnya sudah. Orang-orang tentara Belanda itu mereka pakai senjata api, tapi orang-orang Indonesia pakai bambu runcing. Tapi Allah berikan pertolongan kepada mereka. Kenapa? Karena ada semangat untuk berjihad di jalan Allah. Itu bahwasanya ada hikmah dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kedua apa? Yaitu persatuan Republik Indonesia. Seandainya tidak ada persatuan dalam Indonesia ini, bakal berantakan hidup. Dan sekarang di zaman sekarang setelah kemerdekaan 77 tahun, kita lihat sekarang ini sudah mulai pecah belah, saudara. Mereka yang satu golongan yang satu, yang golongan satunya lagi golongan satunya lagi, sehingga tidak ada lagi persatuan dalam Indonesia. Kalau kita mau melihat hikmah merdeka Indonesia itu apa? Karena bersatu sesuai yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat Allah dalam Al-Quran Allah nyatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya bukan khusus untuk Rasulullah saja, bukan khusus untuk sahabat Nabi saja, tapi untuk semua umat manusia. Allah nyatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kita ini bisa lahir, kita ini bisa hidup di dunia ini tidak mungkin dengan sebab satu perempuan saja. Kita bisa lahir di dunia ini karena sebab laki-laki dan perempuan. Kalau dikatakan itu ikatan pernikahan sudah. Dengan pernikahan tersebut baru muncullah generasi-generasi yang baru. Allah nyatakan dalam Al-Quran, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Profesor apapun mereka, setinggi apapun belajar, tidak mungkin bisa menciptakan manusia, kecuali dari perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya dari ayat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia ini diciptakan dari air mani. Manusia ini diciptakan dari suatu yang hina. Manusia diciptakan dari suatu yang kotor, saudara. Makanya itu jangan ketika kamu sudah dewasa, kamu menjadi orang yang sukses, kamu menjadi pengusaha, kamu merasa bahwasanya kamu itu orang yang mulia. Tidak bisa gitu. Kamu nyatakan saya yang mulia, itu orang yang bodoh. Tidak bisa. Kenapa? Kamu harus sadar bahwasanya kamu diciptakan dari sesuatu yang hina. Makanya itu tidak ada bagi manusia itu sifat sombong, saudara. Kalau kita mau melihat daripada habaibnya kita, daripada aslafnya kita, dari kiai-kiainya kita, mereka itu mendidik generasi mereka itu dengan akhlak terutama. Mereka itu mendidik dari akhlak. Bagaimana anak mereka itu bisa dididik akhlak sehingga besarnya mereka bisa menghormati satu sama yang lain. Kalau kita merujuk daripada kisah Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, beliau itu punya seorang anak. Al-Habib Abdullah mempunyai seorang anak bernama Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Ketika kecil, aslafnya kita orang-orang dulu, mereka mendidik anaknya tasfiyatul qulub, bersihkan hatinya dulu baru diajarkan ilmu. Itu orang-orang dulu, mereka bersihkan hati seorang anak baru diajarkan ilmu. Kalau sekarang kebalik, ilmu dulu baru tasfiyatul qulub. Seharusnya kalau orang-orang dulu itu mereka baguskan hati mereka, baru di situ apa? Ilmu yang dimasukkan. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus dulu tuh ketika masih kecil, apanya pesan satu, Al-Habib Abdullah pesan kepada anaknya Habib Abu Bakar Al-Aidrus, ya waladi, carilah seorang yang lebih hina daripada engkau. Coba engkau cari di daerah Hadramut Tarim ini
orang yang lebih hina daripada engkau. Akhirnya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus keluar dia. Dia keluar dari rumah mencari orang yang lebih hina daripada dia. Dicari. Dia melihat seorang al-khamr, orang yang sering asyarib al-khamr, orang yang senang mabuk. Dilihat orang jagongan duduk minum khamr. Apa kata Habib Abu Bakar? Wah, ini orang lebih hina daripada aku, kata beliau ini. Kenapa? Karena dia pemabuk sedangkan aku tidak, kata dia ini. Sudah, walhasil Al-Habib Abu Bakar mau pulang, mau melapor ke abahnya. Ketika di perjalanan dia berenung. Direnungkan apa yang dipikirkan beliau. Ini orang yang mabuk ini, seandainya dia tobat sebelum meninggal, dia diampuni oleh Allah, masuk surga, sedangkan aku belum tentu masuk surga, katanya. Berarti aku lebih hina daripada orang yang minum khamar tersebut. Terus muter lagi Habib Abu Bakar, dicari lagi siapa yang lebih hina. Dilihat az-zani, orang yang ahli zina. Orang yang ahli zina. Wah, ini orang lebih hina daripada aku. Kenapa? Dia zina, melakukan dosa besar. Orang itu mau pulang lagi. Di pertengahan jalan dia merenung. Apa yang direnungkannya? Ini penzina, seandainya tobat sebelum meninggal, dia masuk surga, katanya. Aku belum tentu masuk surga, kata dia. Terus akhirnya tuh walhasil muter, dilihat satu ekor anjing. Satu ekor anjing. Apa manfaatnya anjing? Anjing najis, dipegang najis, hina. Akhirnya tuh dia nyatakan, wah, sudah ini terakhir, kata beliaunya. Anjing ini lebih hina daripada aku, kata beliaunya. Akhirnya tuh mau pulang dia. Ketika mau pulang, sudah hampir dekat rumah, dia ingat bahwasanya apa? Hewan itu kalau mati, dia bakalan jadi debu. Tidak dihisab oleh Allah, tidak dimasukkan neraka oleh Allah, dia jadi debu. Wahada aku, katanya dia. Seandainya aku meninggal, aku masuk neraka, aku lebih hina daripada anjing tersebut, kata dia. Akhirnya itu balik. Namanya Habib Abdullah al-Idrus. Dikatakan ke abahnya, ya Abi, wahai ayahku, aku tidak menemukan satu orang pun yang lebih hina daripada anakmu ini, katanya. Aku tidak menemukan orang yang lebih hina daripada anakmu. Kenapa? Karena anakmu ini yang lebih hina. Nah, di situ baru Habib Abdullah nyatakan apa? Bangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, ada suku apa? Kalimantan, ada suku Sumatera. Apa tujuan Allah ciptakan itu? Satu, lita'arafu, untuk kalian saling mengenal satu sama lain, bukan saling memusuhkan satu sama lain. Makanya kalau seandainya ada ajaran, mau seorang ulama pun itu, kalau mengajarkan untuk bermusuhan antara suku, ini ulama sesat. Kenapa? Karena Allah yang mengajarkan kepada kita saling mengenal satu sama lain. Maka itu harus ada ikatan. Hikmah bahwasanya Indonesia merdeka karena saling mengenal satu sama lain. Suku bersatu saat itu. Suku Jawa bersatu, suku Sumatera bersatu, suku Kalimantan bersatu. Akhirnya itu jadi Indonesia merdeka saat ini. Makanya kalau ada sekarang ini, akhir-akhir zaman ini, orang mendoktrin supaya apa? Mereka saling membenci satu sama lain. Suku ini benci sama suku ini, suku ini saling benci sama. Tidak ada ajaran seperti itu, sudah. Dari dulu ajarannya satu, yaitu saling bersatu untuk umat Islam. Makanya Indonesia sekarang menjadi Indonesia yang merdeka. Yang ketiga apa pesan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Setelah kalian diciptakan oleh Allah jadi manusia, kemudian kalian bersuku-suku dan bangsa-bangsa, saling mengenal satu sama lain, apakah itu menjadi kemuliaan bagi kamu? La. Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Bukannya orang kaya itu mulia, bukan. Bukannya orang yang berilmu itu mulia, bukan. Bukannya orang miskin yang mulia, bukan. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling mulia. Makanya dalam kalamnya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau nyatakan bahwasanya la fakhra li faqiri wala li ghaniyin wala li 'alim illa taqwallah. Tidak ada suatu kebanggaan bagi orang kaya, tidak ada suatu kebanggaan bagi orang yang miskin, tidak ada suatu kebanggaan bagi orang yang alim, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya punya mobil mewah, punya rumah besar, itu bukan menunjukkan kemuliaan, ya ikhwan. Bukan menunjukkan kemuliaan, ya ikhwan. Kalau dia kaya tapi dia tidak takut kepada Allah, tidak mulia ya.
Ada ulama, ada habaib, mereka apa? Punya ilmu agama, tapi tidak didasarkan dengan takwa, tidak mulia di dunia. Tapi apa? Kemuliaan tersebut adalah takwa kepada Allah, maka itu adalah sebab kemuliaan kamu di dunia dan di akhirat. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an rahimakumullah. Akhir sebelum Al-Fakir tutup, karena ada pencerahan yang kedua, hendaknya bagi kita hidup di dunia ini manfaatkan umur kita. Manfaatkan umur, jangan sia-siakan umur. Karena umur ini mahal. Umur ini susah, tidak bisa dicari. Makanya Imam Ghazali nyatakan dalam Ihya Ulumuddin, beliau nyatakan sesungguhnya setiap nafas daripada nafas yang engkau hembuskan itu suatu permata yang tidak ada harganya, saudara. Orang kalau kehilangan umur mau cari kemana? Tidak bisa. Hilang harta masih bisa kita cari, hilang mobil masih bisa kita cari, hilang anak masih bisa kita buat. Tapi kalau sudah hilang umur, saudara, mau cari kemana kita? Mau nyari ke daerah mana? Tidak mungkin bisa dapat. Maka itu manfaatkan setiap umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diciptakan oleh Allah ini bukan untuk main-main. La li'abad. Kita diciptakan Allah bukan untuk main-main, tapi kita diciptakan Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia maupun golongan jin kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan dunia, kamu hidup di dunia. Hidup di dunia itu bukan kamu untuk mengumpulkan harta. Buat apa kamu mengumpulkan harta kalau kamu meninggal kamu tidak nikmatkan harta tersebut? Malah kamu meninggalkan kepada anak kamu, dan saat itu anak kamu berbunuhan karena sebab harta warisan. Makanya Allah nyatakan, Nabi SAW nyatakan dalam Al-Quran, dalam hadisnya, i'mal lid-dunyaka biqadri muqamika fiha. Bekerjalah kamu, kata Nabi SAW, kerjalah kamu di dunia seukuran kamu hidup di dunia tersebut. Kira-kira tidaklah ada pemberian yang begitu besar dari seorang ayah kepada anaknya melainkan bagusnya adab kepada anak tersebut. Itu pemberian yang terbesar. Kalau kita melihat daripada hadis Nabi ini, Nabi tidak nyatakan suatu pemberian yang besar itu bukan harta, tapi apa? Al-adab. Bagaimana anak tersebut diajarkan adab. Karena orang menilai umat ini bukan menilai hartanya kamu, tapi umat ini menilai daripada mana adabnya kamu bersama orang satu sama lainnya. Nah, oleh karena itu apa? Hendaknya bagi kita manfaatkan umur kita sebelum kita meninggal, kita persiapkan diri kita untuk beramal soleh. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi SAW adalah orang yang melawan hawa nafsunya dan dia mempersiapkan diri untuk menghadap kematian. Itu adalah orang yang cerdas. Sebaliknya orang yang bodoh adalah orang yang mereka selalu mengikuti hawa nafsunya. Nafsu ngajak berzina, dia ikut zina. Nafsu mengajak minum khamar, dia ikut minum khamar. Nafsu mengajak untuk jauh kepada Allah, dia jauh kepada Allah. Nah, ini adalah orang yang bodoh kata Nabi SAW. Jangan menjadi kamu orang-orang yang khasirin, tapi jadilah orang-orang yang muflihin, orang-orang yang beruntung. Kenapa? Di akhirat nanti kamu akan dipertanggungjawabkan setiap amal ibadah kamu. Karena setiap amal ibadah apapun, baikkah amal ibadah kamu, jelekkah amal ibadah kamu, nanti kamu akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap hamba yang beramal soleh, dia akan memperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah di akhirat, dan apabila melakukan amal jelek akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di akhirat. Insyaallah yang dikumpulkan di malam hari ini menjadi orang-orang hamba yang muflihin, orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan berbahagia, bukan menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat, bukan menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan umumnya di dunia kemudian menghadap Allah saat itu menjadi orang-orang yang menangis. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.